Ketika Qin Yichen mengangkat kepalanya lagi, dia melihat bahwa di kursi giok, sudah ada bayangan dewa besar dari Wei Yan. Kaisar Tuhan. Tuan Pengadilan Ilahi pertama. Ia juga penguasa dunia saat ini, mengirimkan 3.000 orang yang duduk tegar. Saya melihat bahwa jubah supranatural Kaisar Raja Platinum, meskipun cahaya yang dipancarkannya lembut, tetapi itu memberi Qin Yichen sejenis, jika dia berani menyinggung, itu akan dimusnahkan oleh cahaya tak terbatas sebagai yang mengerikan. Ada 9 futon di setiap sisi Kaisar Jingshan. Saat ini 18 futon. Ada juga dewa yang duduk. Qin Yichen tidak tahu apakah dia adalah murid dari pangeran dan dewa kekaisaran, atau bawahannya, atau dunia dan hegemoni yang dikirim untuk mendukungnya. Tapi mungkin ada tempat di pesta itu. Ke-18 ini ada. Semuanya adalah dewa yang kuat. Teman-teman yang terkasih, silakan duduk. Senyum Kaisar Juejin menyegarkan, tapi dia tidak bisa tersinggung. Namun, Qin Yichen baru saja duduk, tetapi melihat Ziyun berkhotbah. Bos, mengapa saya tidak bisa melihat martabat dewa absolut Kaisar? Qin Yichen tertegun untuk sementara waktu, tidak bisa melihat dengan jelas. Dia melihatnya dengan jelas. Sikap prestise semacam itu, menunjukkan sikap 3.000 Dauting, seperti untuk penampilan. Duduk di kursi batu giok itu, meskipun terlihat datar, itu juga terlihat luar biasa. Namun, Ziyun bertanya-tanya, ya, ketika saya melihatnya, hanya ada seberkas cahaya, bos. Bisakah Anda melihatnya dengan jelas? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, dan memandang orang-orang yang tidak dikenal, dan menemukan bahwa meskipun mereka tidak mengatakannya, mereka memiliki keraguan yang sama dengan Ziyun. Seng Wang. Apa yang tiba-tiba dipikirkan Qin Yichen? Apakah benar bahwa jika Anda tidak mencium bau jalan, Anda tidak pantas melihat kecantikan sejati Kaisar? Tampaknya ada kemungkinan ini. Namun, setelah Qin Yichen menjelaskan, dia tidak peduli. Setelah melihat bahwa ribuan Daojun semua duduk, Di Jue Daojun tertawa kecil dan berkata dengan ringan, 1000 tahun berlalu, seperti kuda putih yang lewat, di antara jari-jari, dan berkumpul di sini dengan semua teman Dao. Kaisar beruntung bahagia. Begitu suara itu jatuh, aku melihat seorang pangeran dewa berteriak serempak. Aku bisa mendengar suara manusia besar Kaisar. Dan aku juga beruntung memiliki seumur hidup. Ini baik. Senyum Kaisar Jue Senjun tampak sedikit lebih kuat, karena ini adalah cara menceritakan yang lama. Maka raja ini akan mulai. Pada saat berikutnya, Kaisar Jue Senjun tiba-tiba berbicara. Tahu. Hanya sepatah kata. Tapi Qin Yichen merasakan cahaya ilahi di sekitar Dewa Absolut Kaisar. Menyilaukan. Pada saat itu, bahkan dia tidak bisa melihat martabat Kaisar Jingshan. Dan bahkan satu-satunya cahaya yang tersisa di langit menutupi sosok Kaisar Jingshan. Dalam kata saluran ini, tampaknya ada yang bersinar di seluruh dunia. Di bawah cahaya ilahi, semua kehidupan dan kematian berada dalam cahaya redup dan gelap. Raja-raja iblis di Tusan mendengar kata-kata dan merasakan jantung berdenyut. Aku belum melihatnya dalam ribuan tahun. Seberapa hebatkah Kaisar Dawei? Dia menerobos. Sekarang setelah aku menerobos, aku takut bahwa aku akan digunakan kembali ketika aku kembali ke alam surga Kaisar. Cahaya Tuhan lebih dari itu, suaranya sepertinya bergema selamanya di ribuan bidang hati raja. Dengan cara yang sama, Qin Yichen, dan bahkan puluhan juta murid Dao, merasakan cahaya Tao di hati mereka. Namun, setelah Litu kaget dan luput, dia berulang kali mengirimkan suara dan bahkan mendesak Dao Wei untuk mencerna suara ini untuk Qin Yichen dan murid-murid lainnya. Yichen, suara ini adalah prestise dari kekuatan gaib Kaisar, tetapi juga merupakan upacara pertemuan. Dalam suara ini, ada kekuatan-kekuatan gaib Kaisar, dan kamu bisa mengerti sebanyak yang kamu bisa. Qin Yichen mengangguk dengan cepat, dan merasakan cahaya mengerikan yang terkandung dalam cahaya ilahi ini, yang sangat bersinar dan bisa menghasilkan semua kekuatan hidup. Qin Yichen tidak tahu jalan macam apa itu, tetapi dia juga tahu bahwa Dao Wei sendiri benar-benar kuat di ribuan jalan. Dibandingkan dengan Qin Yichen, wajah Ziyun lebih bermartabat, dia hanya merasakan matanya sendiri. Hanya langit Tuhan yang tumbuh, lebih besar dan lebih besar, dan bahkan, dia akan menjadi kecil. Ini baik. Untungnya, ribuan Daojun kagum pada saat itu, dan suara-suara semua Raja Iblis di Tusan diaduk, sehingga cahaya di depan Ziyun tampak damai. Namun, pada kenyataannya, Kaisar Jue Senjun hanya duduk di sana, cahaya ilahi masih lembut, dan tidak bergerak. Sebelumnya, itu hanya manifestasi dari Dao Wei. Namun meski begitu, itu membuat banyak Daojun berkeringat. Namun, banyak dewa sangat gembira saat ini. Selamat, Tuan Heksi. Cara orang dewasa dibawa ke tingkat berikutnya dan layak menjadi gaya tuannya. Kaisar Jujun berkata sambil tersenyum, surga ada di jalan, ada ribuan jalan, dan raja ini hanya beberapa kata. Selanjutnya, tolong semua teman. Ketika kata-kata itu selesai, dia melihat seorang pangeran berteriak, adik laki-laki itu akan jelek. Tahu. Saya melihat bahwa Raja Ilahi berteriak keras,
dan Dao Yin berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya di jantung Qin Yichen Dao. Seperti prajurit ilahi paling tajam di dunia yang terkondensasi dalam Dao ini. Kenapa tidak datang dan pergi? Tidak sopan. Tuan, mohon saran. Pedang Jin Ge belum tersebar, tetapi dia melihat iblis tersenyum dan tertawa. Tahu. Dao Yin baru saja keluar, tetapi Qin Yichen merasa bahwa dunia sedang berubah. Hantu-hantu iblis tampaknya merangkak keluar dari Nine Nether, dan Nine Nether tidak berdasar. Karena hantu-hantu dan roh-roh itu dibor keluar dari jurang maut. Ketika hantu dan roh-roh itu menjadi lebih jelas, Qin Yichen tampaknya merasa bahwa dia akan jatuh ke dalam jurang. Pada saat ini, seorang pangeran lain mengamuk di sekitar Dao Lei, berubah menjadi minuman keras. Tahu. Ledakan. Wan Leiki jatuh, dan tuli itu dimulai. Dan Qin Yichen tidak bisa mengatakan dengan jelas apakah Dao Yin memekakkan telinga, atau apakah guntur dan langit membuatnya guntur. Pada saat ini, Liang Tu mendongak dan tertawa. Hahaha, semua teman tahu menunjukkan kekuatan gaib mereka, dan yang tua dan berani menggantikan Tusan dan menunjukkan keburukan. Tahu. Hanya mendengarkan tutu tua Liang Tu berteriak keras, guntur langit jatuh, tetapi itu berubah menjadi gunung yang tinggi. Di atas pegunungan, ada pohon. Tahu. Dao. Dao. Setiap kali Liang Tu minum, semakin tinggi gunung, semakin makmur cabang dan daunnya. Getaran batin Qin Yichen hanya beberapa saat lagi, dan dia melihat suara beberapa jalan. Qin Yichen berpikir bahwa jalan Liang Tu juga merupakan jalan api, tetapi gunung ini memiliki satu pohon, yang makmur dan sejahtera. Suara Liang Tu membuat wajah pangeran yang dikelilingi oleh cahaya petir berubah sedikit, tetapi seorang pangeran di sampingnya tiba-tiba tertawa. Brother Liang Tu, jika ada gunung dan pohon, bagaimana mungkin tidak ada air? Biarkan saya menyirami pohon untuk Tusan. Tahu. Saya melihat bahwa Raja Dewa sedang minum. Qin Yichen tiba-tiba melihat air membanjiri langit, bergulir. Pohon-pohon naik, dan air juga naik. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi suara Liang Tu serak. Ketika dia berteriak lagi, Qin Yichen merasa bahwa pertumbuhan gunung agak lemah. Tetapi banjir yang terus mengalir masih meroket, dan tidak melembabkan segalanya, tetapi tampaknya mengamuk seperti tinta. Pada saat ini, seorang Raja Iblis Tusan di samping Liang Tu tertawa. Pohon yang saya lukis di gunung tidak hanya berdaun, tetapi juga mampu menembakkan kayu.